Hola, hola. Anti colorful. Anti colorful. Anti colorful. Anti colorful. Anti colorful. Nenek. Anti colorful. Lagi dengan saya Dodi Feranto. Ya, sudah sebulan lebih saya nggak upload video ya, karena memang sedang ada kesibukan ya. Ya, oke. Apa Yusha? Oh, dia mau pamerin bahwa dia punya kucing baru ya. Oke, siapa namanya Yusha? Ucup Gumrucup ya namanya. Oke. Ya, oke ya. Nanti kapan-kapan kita kenalkan ya ke teman-teman MTK Lovers ya. Oke ya. Kali ini kita akan coba membahas sebuah soal geometri ya. Tapi kali ini mulai dari video kali ini ya. Jadi saya selama ini berpikir juga apa sih yang kira-kira yang bisa saya ubah ya, yang bisa saya tingkatkan ya untuk konten-konten seterusnya ya. Ya mungkin saya belum sampai kepikiran gimana cara mengubah latar belakang atau apa gitu ya, atau mengedit segala macam ya, karena tentunya kalau untuk harus mengedit segala macam sepertinya saya kurang cukup waktu ya, dan malah takutnya lebih jarang lagi nanti upload ya. Oke, jadi saya berusaha untuk memberikan perbedaan dari video-video yang selama ini sama video yang akan datang ya. Dari video ini adalah mengenai saya mencoba bukan menjelaskannya, mengajak teman-teman ya untuk gimana sih cara mengeluarkan ide-ide itu ya, gitu ya. Jadi dalam solve problem itu gimana sih cara mengeluarkan ide-ide ya. Ya, tentunya kasus per kasus ya, dan ini kita akan mulai untuk problem geometri seperti ini ya. Oke. Ya, nanti kita coba lihat ya. Di sini kita baca dulu sama-sama ya. Ya, di sini A B C D E F ya adalah segi 6 beraturan. Ya, di mana AB-nya 10, BP-nya 8 ya. Oke, segi 6 beraturan ya. Jumlah luas daerah arsir. Jadi yang ditanya adalah jumlah dari luas daerah arsir gitu ya. Oke. Nah, ya, jadi untuk mengerjakan soal-soal geometri ya, bukan biasanya ya, kita harus selalu perhatikan dulu apa sih yang diketahui ya. Di sini diketahui adalah A B C D F adalah segi 6 beraturan ya. Apa yang bisa kita kupas ya dari keterangan segi 6 beraturan ya, karena dia beraturan ya, maka panjang semua sisinya sama ya. Di sini semua sisinya sama, berarti ini semuanya 10 ya. Oke. Lalu di sini diketahui lagi AB-nya 10, berarti semua sisinya ini 10 semua gitu ya kan. Oke, 10 semua. Lalu BP-nya 8. Nah, ini yang menarik ya. BP-nya 8. Oke, yang ditanya adalah jumlah luas daerah arsir. Nah, setelah kita mencoba mengupas apa saja yang diketahui ya, lalu kita biasanya akan lihat juga, bayangkan ya bahwa misalkan di sini kan yang diketahui itu AB dan BP ya. Oke. Sedangkan sama sekali tidak ada keterangan tentang sudut B-nya misalkan ya. Setelah kita mencoba mengeksplor dari apa yang diketahui ya, biasanya kita bisa juga langkah berikutnya adalah mencurigai tanda kutip ya, mencurigai dari apa yang diketahui ya. Jadi seperti gambar ini ya. Letak titik P ini ada di dalam ABCDF ya, segi 6 tersebut ya, dan hanya diketahui bahwa BP itu 8, padahal sama sekali tidak diketahui tentang sudutnya, sudut ABP ya. Padahal kita bisa saja membuat meletakkan titik P ya di dalam segi 6 ini, dimana panjangnya sama dengan 8 ya. Ya, kalau kita bayangkan di sini kan, kalau misalkan ini sebuah lingkaran gitu ya kan, P-nya bisa saja di sini. Misalkan ini adalah busur lingkaran, ini kan P-nya di sini, dimana ini juga 8 kan, gitu kan, kurang lebih seperti itu ya. Ini juga 8 ya. Nah, kalau kayak gini, pertanyaan berikutnya yang harus kita curigai adalah, kalau seperti ini, apakah jumlah luasnya harusnya sama
misalkan kalau kita buat seperti ini kan berarti luasnya beda lagi ya. Ya bukan luasnya, maksud saya gambarnya berbeda lagi gitu ya kan, gambarnya ya. Nah misalkan gini deh. Nah misalkan seperti ini, gambarnya jadi beda lagi nih. Nah gambar yang ini beda semua nih ya, karena letak P-nya berubah ya kan. Padahal panjang BP-nya tetap 8 ya, kalau kita anggap sebagai ini apa, ini adalah sebuah bagian dari maksudnya busur dari lingkaran kan ya. Nah tentunya ini jadi berubah lagi kan. Nah gitu. Nah tapi di soal ini sama sekali tidak diberi keterangan apa-apa ya, selain panjang AB-nya 10, panjang BP-nya 8 gitu ya kan. Nah sedangkan kemudian yang dia tanya adalah jumlah luas daerah arsir. Kenapa harus jumlahnya? Kenapa bukan ABP-nya gitu ya? Kenapa nggak luas ABP-nya saja gitu ya kan? Nah kita sepatutnya mencurigai, jangan-jangan ini mau dimanapun P-nya asalkan panjang BP ini 8 ya, BP-nya 8, AB-nya 10 ya. Ini jumlah luas ketiganya ini selalu sama, nggak berubah-ubah gitu ya kan. Makanya yang ditanya adalah jumlah luasnya kan, seperti itu kan. Kenapa ya, jadi idenya bukan idenya. Yang patut kita curigai adalah pertanyaan-pertanyaan ini ya kan. Pertama adalah data bahwa yang diketahui hanya BP-nya sama dengan 8 gitu ya kan. Padahal kan letak P bisa di mana-mana ya, di mana-mana asalkan panjang BP-nya 8 ya. Maksudnya di mana-mana itu maksudnya bisa di sekitaran ini nih, garis ini nih. Kalau ini adalah sebuah bagian dari lingkaran ya, busur lingkaran ini ya kan, gitu ya kan. Nah, jadi posisinya kan cukup, maksudnya posisinya kan fleksibel itu P-nya ya. Fleksibel ya, maksudnya banyak kemungkinan posisi P-nya ya. Oke, tak hingga banyak bahkan ya. Nah, dan yang diketahui adalah jumlah luas daerah arsir ya. Nah, berarti kita patut mencurigai bahwa sebenarnya jumlah ketiga daerah arsir ini akan tetap sama untuk posisi P yang penting jarak BP-nya sama dengan 8. Ya kan? Jadi dari situ kita patut curigai ya. Oke. Nah, lalu gimana? Kemudian setelah kita mencurigai ya, oke, ya, kita kupas lagi ya. Di sini ABCDF adalah segi 6 beraturan ya. Oke, segi 6 beraturan. Apalagi yang bisa kita gali lagi selain panjang sisinya semuanya sama ya. Ya, yang bisa kita gali lagi adalah sebenarnya ini ya. Sebenarnya segi 6 beraturan itu kan memang dia itu bisa kita pandang sebagai ya, bisa dibentuk ya, segi 6 beraturan ini bisa dibentuk dari 6 buah segitiga sama sisi ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini kan bisa kita pandang sebagai sebuah bangun datar yang dibentuk dari segi 6 sama sisi gitu ya kan. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com/Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini
cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi Olimpiade Matematika. Yang kedua, Beginner Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika. Dan yang ketiga, Elementary Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di Olimpiade Matematika. Dan yang keempat, Junior Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5 sampai 6 SD yang mau curi start belajar materi Olimpiade Matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Ya, sehingga ini semuanya kan sudutnya 60 derajat ya, ini 60 derajat gitu ya, semuanya 60 derajat ya. 60 derajat ya, dan ya ini 60 derajat, 60 gitu ya, 60 semua lah ya, sama sisi kan ya gitu, ini 60 derajat dan seterusnya gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau kita misal perpanjang ya, perpanjang ini menjadi apa, bentuknya menjadi segitiga sama sisi juga ya kan ya, karena ini apa, ini sejajar dengan ini pasti ya kan, sejajar ya. Lalu ini ya, maka ini sama dengan ini 60 derajat juga ya, 60 derajat, ini juga 60 derajat juga, 60 derajat juga ya. Jadi kita bisa bentuk segitiga sama sisi ya, yang meliputi segi 6 tersebut ya. Oke, lalu kenapa harus dibentuk segitiga sama sisi ini? Tidak harus sih sebenarnya ya. Ini hanya salah satu solusi saja. Ada hanya salah satu solusi saja, oke, yang coba saya buat ya. Kenapa? Karena tadi saya curigai bahwa ini jumlah luasnya harusnya selalu sama ya, harusnya selalu sama untuk posisi P dimanapun di sini gitu ya kan. Yang penting jarak BP nya sama dengan 8 ya. Oke, lalu misalkan saya coba copy paste lagi ya. Ini ya. Oke, kalau kita gambarkan lagi tadi kan yang penting BP nya sama dengan 8 ya. Jadi misalkan di sini atau di sinilah gini ya. Nah, gini. Oke, gitu ya. Ini. Nah, gitu kan. Oke ya. Ya, ini sekarang saya coba hapus biar tidak mengganggu gambarnya. Sebenarnya seharusnya dari tadi aja ya saya hapus ya. Maksudnya sebelum saya gambar arsirannya. Oke, ya udah deh. Gitu. Nah. Ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini menarik ya. Kalau misal kita tarik dari sini ke P ya, kita tarik dari sini ke P gitu ya kan. Oke, nah perhatikan baik-baik ya, panjang AB 10 ya. Oke, panjang AB 10. Nah, karena ini semua tadi kita lihat segi 6 beraturan bisa dipandang sebagai sebuah bangun datar ya, yang dibentuk dari 6 segitiga sama sisi ya, dan kemudian kita bisa membuat sebuah segitiga sama sisi yang meliputi segi 6 tersebut ya, sehingga ini semua merupakan segitiga sama sisi yang kongruen gitu ya kan, kongruen, jelas kongruen karena ini juga sama sisi dan ini panjangnya sama nih ya, sama sisinya panjangnya sama, jadi kongruen semuanya ya. Sehingga kalau ini AB 10, ini juga 10, ini juga 10, ini 10 juga, ini 10 juga, ini 10 juga, ini 10 juga gitu ya.
Nah, sehingga ini juga 10, ini 10. Nah, berdasarkan apa? Teorema perbandingan luas ya. Ya, ini kalau kita copot ininya saja nih. Ini ya. Nih. Nih ya kan, kalau ini 10, ini 10, ini 10, maka luasnya, luas ketiga daerah ini sebenarnya sama. Luas ini sama luas ini sama, ini luas ini sama. Kenapa? Karena alasnya sama, tingginya sama ya. Segitiga yang punya alas dan tingginya sama ya sama ya. Jadi bisa kita lihat bahwa luas dari ABP ya, luas dari ABP luas ya, itu sama sepertiga dari luas saya sebut ini PQR lah, bukan P, jangan pakai P ya, karena P udah dipakai, KLM lah ya, sepertiga dari luas KLP. KLP ini P nya ya, oke, KLP ini D ya. Nah, begitu juga kalau kita tarik garis ini PN ya, sama persis kasusnya ini ya, bahwa luas dari segitiga DCP itu sama sepertiga dari luas MLP. Nah, gitu ya. Begitu juga luas dari daerah arsir EFP ini juga sama sepertiga dari luas MKP. Nah, gitu. Sehingga ketika kita jumlahkan ya, ini adalah jumlah daerah arsir ya, jumlah luas arsir. Oke, jumlah luas daerah arsir gitu ya maksudnya ya. Itu sama sepertiga dari apa? KLP. Halo Yusa, ditambah MLP ditambah luas MKP. Nah, gini. Jadi sama sepertiga KLP ditambah MLP ditambah MKP itu kan berarti sama dengan luas dari apa? Luas dari segitiga KLM. Nah, sepertiga dari KLM sendiri adalah segitiga sama sisi ya, sama sisi yang panjang sisinya 30 ya, karena ini kan 10 gitu ya, panjang sisinya 30, segitiga sama sisi yang panjang sisinya 30. Oke. Ya, kalau teman-teman yang udah belajar tentang apa aturan sinus ya, bukan aturan ya, luas dengan menggunakan sinus ya, dengan mudah apa itu luasnya sama dengan setengah kali, saya nulis setengahnya kok begitu, setengah kali 30 kali 30 kali sinus dari sudut yang diapitnya ya, yaitu 60 derajat, karena ini kan 60 derajat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum belajar tentang ini gitu ya, ya udah hitung aja gitu ya. Ini kan 30 ini kan, nah tingginya kan gampang ini ya, tingginya dicari dengan Pitagoras ya. Jadi luas alas kali tinggi bagi 2 gitu ya, atau setengah alas kali tinggi ya. Oke, jadi ini sama dengan 1/6. 30 kali 30 sin 60 adalah setengah akar 3. Ini bagi yang sudah belajar teorema ini ya, luas ya, dengan menghitung luas ya dari sebuah segitiga yang panjang sisinya, dua panjang sisi dan sudut yang diapitnya itu diketahui gitu ya kan. Oke ya, ini sama dengan 5, ini sama dengan 15, jadi sama dengan 75 akar 3 ya. Jadi jumlah luas arsir adalah 75 akar 3 satuan luas tuh ya. Ya, jadi idenya biasanya kalau kita mencoba men-solve problems ya, salah satu tipsnya adalah coba kita kupas dulu apa yang diketahui ya, apa saja yang diketahui, dan curigai apa saja yang diketahui ya. Justru kita juga harus curigai ya. Ya, seperti kayak tadi ya, kenapa BP-nya kok cuma diketahui BP-nya 8 ya. Berarti itu kan padahal kan P-nya bisa diletaknya bisa di mana saja ya kan, yang penting BP-nya 8 ya kan. Gitu ya kan. Oh, berarti kemungkinannya, terus yang ditanya juga apa? Jumlah luas arsirnya gitu ya kan. Jangan-jangan untuk letak P yang di mana saja itu, di mana saja tanda kutip ya, yang penting syarat BP-nya itu 8 ya.
itu jumlah luasnya jangan-jangan sama nih gitu ya, jangan-jangan tidak terpengaruh dengan sudutnya ya dan lain sebagainya. Oke, ya terakhir kali kalau nggak salah sebenarnya saya membuka sesi kalau ada yang mau nanya-nanya gitu ya. Oke, next lah ya, next saya buatkan videonya sesi yang lebih ingin mengenal ya. Kayak kemarin ada yang terakhir kali ada yang menanyakan saya apakah saya bekerja hanya sebagai YouTuber gitu ya kan ya. Oke, ya next kita akan coba buatkan videonya ya. Oke, ya karena ini setelah sebulan lebih nggak bikin video jadi agak cukup kaku ya, jadi ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dadah, bye-bye.